kasus pembunuhan anak politisi PKS bersama dengan kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto. Selamat petang Mas Luki dengan Maidop. Petang, Mbak Maidol. Oke, Mas Luki, yang pertama polisi kan bilang hanya ada satu tersangka dalam kasus pembunuhan anak politisi PKS. Analisis Anda bergaris lurus dengan fakta dan juga kejanggalan yang sempat muncul selama ini? Ya, tentu kita patut mengapresiasi ya waktu 2 minggu ini kemudian bisa menghasilkan gitu satu simpulan bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh seorang yang tunggal. Tapi kemudian perlu juga digradasi atas dasar beberapa aspek terjadinya kejanggalan-kejanggalan yang notabene itu kemudian agak menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Yang pertama, apakah memang pelaku ini memiliki profiling pelaku kejahatan yang mengarah kepada terjadi pembunuhan. Jadi kalau kita tahu dengan tindakan yang dilakukan, terus kemudian resiko yang dia dapatkan, maka tentu apa yang dia lakukan dan kemudian berjeda kurang lebih 2 minggu dia sudah melakukan tindakan lagi. Ini ada sisi impulsivitas yang harus dikaji lebih lanjut. Apakah memang dia melakukan pembunuhan itu karena keterdesakan atau memang ini karena satu dorongan tertentu untuk dia dapat melakukan pembunuhan tersebut. Yang kedua, kejanggalannya adalah dalam konteks ini barang-barang yang kemudian dia sasar gitu atau kemudian niatan dia untuk melakukan pencurian itu tidak kemudian menjadi nampak. Jika memang dia ingin melakukan satu tindakan yang cukup keras gitu atau kemudian cukup berani, maka dia akan berupaya mencari sesuatu yang seharusnya bisa memberikan efek secara material kepada dirinya, dan instrumentasi terhadap aspek ini kemudian menjadi nihil saat kemudian dia didapati berada di rumah korban berikutnya gitu, tapi kemudian dia melakukan pengumpetan yang justru berada di ruang publik yang justru milik orang lain. Ini menandakan bahwa pelaku tidak memiliki kesiapan gitu secara mental ataupun secara psikologis agar dia tidak ketahuan dari pengejaran kepolisian. Yang ketiga adalah jika memang ada satu perlawanan, satu retensi dari korban, maka seharusnya bukti-buktinya akan lebih kuat lagi, tidak hanya kemudian dilekatkan kepada alat pembunuhan, dalam hal ini adalah pisau, tapi kemudian jejak yang memang mengarah kepada diri pelaku, apakah memang serpihan-serpihan kulit seperti itu, atau kemudian adanya perlawanan jika memang ada yang dilakukan oleh korban, dan itu mengindikasikan bahwa perlu dipertanyakan lebih lanjut apakah memang ini adalah pelakunya. Jika memang ini pelakunya, tentu profil terhadap dirinya itu perlu dalami secara lebih. Setelah penetapan tersangka kemudian juga pelaku ditangkap begitu ya, kita bisa bicara soal motif-motifnya kan akhirnya terungkap, motif ekonomi. Apakah motif ekonomi ini Anda nilai relevan dengan tindakan tersangka membunuh secara sadis atau sebaliknya? Ya, ini tadi saya sampaikan juga bahwa telah terjadi ketimpangan resiko seperti itu. Jadi saat kemudian dia seharusnya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar, tapi kemudian dia mendapatkan resiko yang justru lebih besar, cenderung biasanya dalam konteks pelaku-pelaku yang terkategorisasi sebagai penjahat seperti ini, maka mereka akan menirkan peran-peran yang bersinggungan dengan pihak lain. Jadi saat kemudian dia menyerang suatu target atau kemudian menyerang suatu rumah, maka mereka sudah surveillance, mengkalkulasikan risiko dan sejauh mana saat mereka berhasil, barang yang mereka dapatkan itu bisa menyenangi atau membutuhkan kehidupannya. Yang kedua adalah dalam konteks ini pula bisa kita lihat apa yang dia dapatkan itu hampir tidak ada seperti itu ya. Bahkan kemudian rekam jejak profiling dirinya itu terindikasi dia adalah satu pekerja yang cukup baik gitu ya. Dan yang ketiga adalah perlu dideteksi lebih lanjut apakah memang permasalahan ekonomi yang kemudian bisa seharusnya ada aspek lain gitu yang dibentengi dalam ini adalah keluarga misalnya, atau retensi dari pihak-pihak lain yang bisa mengurungkan niatnya dia untuk dapat melakukan tindakan lebih jauh sampai kemudian melakukan pembunuhan. Dan kemudian yang keempat, dalam konteks crime scene yang bersifat zonal seperti ini agak sedikit tertutup gitu, dan mengindikasikan memang telah terjadinya satu hal yang cukup dipersiapkan secara matang oleh pelaku tersebut, dan seharusnya mengindikasikan ini dilakukan oleh tindakan jika memang penyidikan dilakukan secara lebih profesional. Oke, itu tadi dari motif. Kemudian juga kita pindah ke soal CCTV. Tadi kan polisi pada saat konvers bilang kalau CCTV ini kan rusak, tidak ada di rumah gitu, tidak ada di TKP, didapat dari tetangga. CCTV yang mati di TKP menurut Anda sebuah kejanggalan yang sudah dibuktikan polisi? Nah, inilah yang menurut saya dalam konteks kalau kita mengkorelasikan dengan atribusi dari pelaku, maka seharusnya dia tidak mengetahui keberadaan CCTV tersebut jika memang ini adalah tindakan yang bersifat reaktif atau kemudian impulsif. Jadi CCTV itu dia tidak tahu jika memang mati, dan kemudian seharusnya tercapture di sana. Yang kedua adalah dengan matinya CCTV ini seharusnya dengan properti yang sedemikian besar ini sudah bisa menjadi sinyalemen bahwa telah terjadi ketidakamanan atau kemudian insekuritas dari
orang yang memiliki rumah atau kemudian keluarga dari korban. Yang ketiga yang bisa mengindikasikan sejauh mana kemudian aktivitas yang berada di rumah itu cenderung sepi, terus kemudian meninggalkan anaknya seorang diri, atau kemudian ada orang lain tapi kemudian tidak berada di aktivitas yang cukup dekat, sehingga terkesan gitu ya bahwa memang telah terjadi satu pembiaran gitu, bahwa korban itu kemudian dibiarkan sendirian, terus kemudian CCTV juga kemudian dalam kondisi mati. Yang keempat adalah tentu dalam konteks ini yang perlu kemudian dirangkai tidak hanya kemudian keberadaan CCTV, tapi sejauh mana rekam jejak digital pelaku gitu yang bisa mengindikasikan bahwa dirinya melakukan tersebut. Yang kedua adalah sejauh mana pula keberadaan surveillance itu justru di satu sisi bisa kemudian menimbulkan efek pelaku untuk bisa melakukan tindakan lebih brutal lagi, atau di sisi lain dia seharusnya memang tahu tapi kemudian mengabaikan keberadaan CCTV tersebut. Yang seharusnya saat kemudian dia tahu itu memberikan rasa efek untuk kemudian mengurungkan niatnya untuk bisa melakukan pencurian, apalagi melakukan pembunuhan. Oke. Ini kan TKP kan cukup besar begitu ya. Rumah ini kalau kita lihat kan memang juga cukup besar dari luar begitu. Apakah pelaku ini sebelumnya memang sudah mapping, atau yang analisa Anda sudah tahu lokasi kan memang tujuannya adalah untuk pencurian, akhirnya kemudian ada tindakan pidana lain dalam kasus ini. Termasuk juga untuk penemuan DNA yang disebut polisi. Ya, biasanya dalam konteks pencurian mereka akan melakukan satu yang pertama biasanya adalah melakukan identifikasi atau pemetaan. Pemetaan mulai dari sasarannya, terus kemudian aktivitas dari korban, terus keberadaan CCTV, bahkan kemudian perlengkapan yang digunakan. Yang kedua adalah mereka akan memetakan resources. Jadi sejauh mana ancaman-ancaman yang bisa menimbulkan efek jera atau kemudian menggentarkan niatnya dia untuk dapat melakukan tindakan pencurian tersebut. Yang ketiga adalah biasanya dalam konteks ini tindakan melakukan pembunuhan dalam konteks pencurian itu adalah opsi paling terakhir. Saat kemudian dia bisa melarikan diri, itu adalah opsi yang seharusnya dia ambil alih-alih dia melakukan pembunuhan yang seharusnya bisa lebih memberatkan dia nanti saat kemudian mereka ditangkap oleh pihak kepolisian. Yang kemudian bisa dipahami adalah maka saat ini dilakukan oleh stranger atau kita kenal sebagai stranger homicide, orang asing, yang seharusnya hanya 5% dari total tindakan kejahatan atau kemudian pembunuhan dilakukan oleh orang asing, ini mengindikasikan pertama apakah memang secara moral, kejiwaan, atau bahkan tekanan sosial burnout dia mengalami sesuatu, atau yang kedua dia tidak bisa mengendalikan kontrol dirinya dan kemudian dia melakukan pencurian itu kemudian ketahuan terus sampai tidak bisa mendapatkan apa-apa, bahkan 2 minggu lagi dia melakukan tindakan tersebut. Makanya harus didalami lebih lanjut sejauh mana dia bisa mengontrol dirinya dan kemudian menjadikan tindakan pencurian itu relapse lagi bahkan dalam rentang yang cukup pendek tersebut. Kurang lebih demikian, Mbak. Oke. Mas Luki, salah satu bukti yang tadi ada dalam konferensi pers dari polisi adalah pisau begitu ya, yang memang sudah diakui oleh pelaku, oleh tersangka. Apakah kemudian ini lantas mematahkan ada keterlibatan orang lain dalam kasus ini? Ya, tentu jika memang alat buktinya saat ini CCTV terus kemudian pisau, maka pelaku tidak memiliki kemampuan lagi untuk bisa mengelak gitu ya dari apa yang kemudian mengarah kepada dirinya. Tapi yang perlu kita pertimbangkan berikutnya adalah keberadaan saksi. Itu yang pertama, sejauh mana kemudian apakah memang ini bersifat tunggal atau ada pihak-pihak yang justru berupaya mengaburkan atau kemudian mengabaikan tindakan keamanan kepada diri korban atau bahkan properti keluarga korban. Yang kedua yang bisa terindikasi adalah sejauh mana tuntutan-tuntutan atau tuduhan-tuduhan bahwa yang bersangkutan itu mengalami lilitan ekonomi yang cukup berat, itu bisa mengguidance dirinya untuk dapat melakukan pencurian bahkan melakukan tindakan pembunuhan meskipun itu diketahui oleh anak kecil. Yang ketiga yang bisa kita kategorisasi berikutnya adalah sejauh mana inner circle dari pelaku tersebut, baik dalam konteks keluarga atau kemudian lingkungan terdekat, itu bisa mempengaruhi tindakan tersebut atau bahkan memberikan efek untuk tidak melakukan tindakan. Jadi 3 aspek inilah yang seharusnya bisa mengindikasikan motivasi terutama, terus kemudian niatan dia, dan apakah memang niatan dia ini adalah tindakan yang bersifat impulsif memang sudah direncanakan lebih lanjut. Baik, terima kasih sudah memberikan pandangan dan juga bergabung bersama kami di Kompas Petang. Kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Mas Luki Nurhadianto. Sehat selalu, Mas Luki. Sama-sama, Mbak.